Halo semuanya, balik lagi sama gua Harun di channel Bokuchan. Oke, sekarang memasuki part kelima, yaitu part dimana tiga aliansi memulai invasinya ke Oyako. Pada part sebelumnya itu kan dimana ada persiapan dari tiga aliansi yang akan menuju wilayah Swordnya bagian Oyako. Dan disitu juga sudah disebutkan bahwa ada cameo yang muncul lagi, yaitu tidak lain tidak bukan yaitu Ken Katagiri yang berpakaian Yakuza dengan potongan rambut juga Yakuza. Dan kemarin gua salah menyebutkan mobilnya, setelah gua ingat-ingat ternyata mobilnya adalah Mercedes-Benz bukan BMW. Terus juga banyak sekali yang dikomentar pada video sebelum-sebelumnya itu adalah penyebutan Odajima Yukeng. Karena gua menyebutnya Yukeng bukan Yuken. Jadi ini jujur saja, emang sih ditulisannya adalah Odajima Yukeng. Tapi karena gua sering banget ngobrol sama orang Jepang, dan orang Jepang itu kalau misalkan ada huruf terakhirnya itu ataupun di kosakatanya ada huruf terakhirnya N, itu penyebutannya bisa menjadi Yukeng. Terus misalkan ada kosakata seperti man-in aslinya man-in tulisannya, itu adalah kayak misalkan lu di toilet terus toiletnya penuh, itu man-in. Tapi ketika disebutkan menjadi mang-ing. Karena gua orang Indonesia dan orang Indonesia itu kan ada huruf ng, eng. Jadi mungkin engnya gua itu terlihat jelas banget gitu dalam pengucapannya. Jadi ya emang namanya Yuken, tapi gara-gara gua sering di sini jadi pengucapannya jadi Yukeng. Jadi ya begitulah. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke part pembahasan kali ini. Let's go. Oke, tiga aliansi SMA akhirnya memulai invasinya ke Oyako. Invasi dari 3 SMA itu tidak langsung menyerang SMA Oyakonya, tapi menyebar ke semua fraksi-fraksi yang sudah tersebar di sekitar wilayah Oyako gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita sedang libur sekolah ataupun selesai pelajaran, pastikan kita menyebar ke geng kita masing-masing gitu. Jadi yang pastinya geng Yasushi Kiyoshi, geng Chunchun Ippa, Nakagoshi Nakaoka gitu kan, Suji dan Shibaman, Todoroki juga kan, terus juga Jamu, Ujio dan Tsukasa. Itu kan bisa-bisa tuh. Dan penyerangannya itu seperti itu. Jadi timnya dari tiga aliansi dipisah-pisah menuju ke targetnya masing-masing. Ya skenario ini nih emang sering banget terjadi sih di High and Low maupun di Crow Zero itu sendiri. Dan emang kayak gini sih seringnya gitu kan. Kalau misalkan penyerangan pertama pasti nyerangnya itu tidak berkumpul tapi disebar kemana-mana gitu. Dan ini adalah lawan-lawan yang akan dihadapi, bukan dihadapi tapi battle yang akan terjadi pada invasi pertama tiga aliansi SMA ke Oyako. Yang pertama ada Yasushi Kiyoshi versus Ganji beserta pasukannya. Yang kedua ada Chunchun Ippa atau Nakagoshi Nakaoka melawan Saboten dan pasukannya. Suji dan Shibaman tidak ada Todoroki di situ karena kita tahu di trailernya tidak ada Todorokinya kan, melawan Fujin dan Reijin beserta Soji. Dan terakhir ada Fujio, Tsukasa dan Jamu melawan Amagae, Suzaki dan Reiji. Oke, gua akan menjelaskan satu persatu dari kejadian tersebut, mulai dari Yasushi Kiyoshi melawan Saboten dan pasukannya. Oke, Yasushi Kiyoshi saat itu sedang ngumpul di sebuah, ibaratnya kalau di Indonesia itu adalah warung makan ataupun warung tempat tongkrongan. Dan gua bisa deskripsikan tempat tongkrongannya itu tuh seperti kayak kita ibaratnya ada gang kecil yang masuk gang sempit gitu, terus ada pintu kecilnya dan itu baru memasuki si warung tersebut gitu. Kalau kita ibaratnya kayak sekolahan di belakang sekolah terus tiba masuk ke pintu kecil ataupun keluar dari pintu kecil itu masuk ke warungnya gitu. Di situ mereka sedang ngobrol-ngobrol dan sedang asik ria, sedang bersanda-bersanda bergurau. Pertama yang terjadi adalah ada seseorang yang jatuh dari atas tepat di hadapannya Yasushi dan Kiyoshi. Kayak dung gitu kan, dari atas gitu kan. Terus Yasushi Kiyoshi kaget, "Oh, apa ini?" katanya gitu kan. Terus pas lihat ke atas yang melakukannya adalah Ganji. Di situ langsung si Kiyoshi langsung bilang Ganji gitu kan.
Setelah itu terjadilah pengeroyokan dari pasukannya si Ganji, yaitu Kamasaka ditambah Ebara ditambah Xenomon melawan anak-anak ataupun fraksinya dari Yasushi Kiyoshi. Kalah jumlah, Yasushi Kiyoshi sempat melawan, tapi emang karena kalah jumlah mau tidak mau harus melarikan diri. Kalau misalkan nanti kena mereka semua kan, karena mereka sadar ini adalah serangan pertama dari anak-anak Xenomon dan juga mengerti bahwa kalau misalkan ada sekolah lain yang menyerang mereka, pasti mereka yang menyerang tersebut ingin melakukan peperangan ataupun melakukan sesuatu yang buruk terhadap Oyako gitu. Jadi sebisa mungkin dari fraksinya Kiyoshi ini pengen lari karena sudah dikeroyok gitu kan. Ada juga scene di mana sudah terdapat di sebuah trailer di mana ada Kiyoshi yang berteriak, dan kalau kalian perhatikan tangannya Kiyoshi itu, tangan kanannya kalau nggak salah itu terikat di sebuah pintu. Makanya kenapa Kiyoshi tidak hadir dalam peperangan ataupun misi balas dendam dari Oyako ketiga aliansi SMA. Di situ Kiyoshi mengorbankan dirinya karena gue bilang tadi, ketika masuk ke warung itu ataupun ke tempat makan itu kan harus melewati gang kecil dan keluar dari pintu. Pintunya itu ketika si pasukannya si Ganji datang, mereka turun ke bawah ataupun masuk ke dalam warung itu ataupun masuk ke tongkrongan itu gitu kan. Mereka sudah masuk, si pasukannya Yasushi dan Kiyoshi sudah pada pergi. Daripada nanti dikejar sama pasukannya si Ganji karena emang sudah kalah jumlah, karena mereka juga pakai pemukul. Jadi si Kiyoshi itu mengorbankan dirinya dengan cara menutup pagar pintu itu dengan rantai, dan rantainya itu agar tidak bisa dilewati ataupun bisa mengulur waktu agar Yasushi pergi. Si Kiyoshi juga mengikat tangannya di pagar tersebut. Jadi ini adalah pengorbanannya Kiyoshi terhadap Yasushi dan fraksinya gitu. Di situ ya kalian udah pasti tahu lah, Kiyoshi hancur di situ. Dan akhirnya Yasushi bisa lolos dari pengeroyokan tersebut. Awalnya sempat Yasushi ini ingin menolong Kiyoshi juga. Maksudnya walaupun si Kiyoshi membiarkan Yasushi pergi, tapi ya sebagai teman ya harus friend gitu kan. Tadinya mau menolongin Kiyoshi tapi ditarik oleh teman-temannya Yasushi ataupun anak buahnya Yasushi. Akhirnya Yasushi dan teman-temannya berhasil kabur dari serangannya Ganji. Terus kita pindah lagi ke Nakagoshi Nakaoka. Gue sempat bilang pada video sebelumnya ataupun pada pembahasan video sebelumnya, gue mengira ataupun memprediksi bahwa Chunchun Ippa ini mendapat jebakan dari pasukan tiga aliansi. Dan benar saja, Chunchun Ippa ini diserang oleh pasukannya Saboten dari Xenomon. Dengan cara apa? Kita tahu salah satu anggotanya pertama itu dibukul oleh salah satu anggota dari pasukannya Saboten. Terus mereka Chunchun Ippa digiring ke sebuah tempat ataupun di sebuah bangunan. Awalnya sempat dilarang oleh salah satu anggota Chunchun Ippa, tapi karena sudah kena pukul ya pasti teman-temannya bakal marah gitu kan. Ibaratnya kalau kita tongkrongan kita ada salah satu teman kita dipukul, ya pasti kita akan mengejar gitu kan tanpa memikir panjang akan apa yang terjadi gitu. Mereka akhirnya dibawa ataupun dijebak di sebuah gedung, dan di situ ternyata ada Saboten. Anggotanya sudah mengelilingi Chunchun Ippa yang sedang ada di bawah gitu. Jadi Saboten dan anggotanya itu ada di samping-samping di atas gitu pokoknya. Di situ Saboten mengenali Nakagoshi. Dia bilang, "Nakagoshi, apa gitu pokoknya, entah intinya ya kalian kena trap lah gitu." Akhirnya ada sebuah tali yang diikat dan tali itu menghubungkan di sebuah barang yang sudah disiapkan sebagai trap ataupun jebakan. Tali itu dipotong oleh Saboten dan akan menimpa pasukan ataupun fraksinya Chunchun Ippa. Kenapa Nakagoshi aja yang menjadi korban di sini? Karena Nakagoshi di situ menyelamatkan Nakaoka, dan sudah ada 2 orang yang menjadi korban dari penyerangan 3 aliansi ataupun invasi dari 3 aliansi ini. Dan setelah itu ada Suji dan Shibaman yang melawan Fujin dan Reijin. Sudah tahulah karena di trailernya itu sangat mencolok pengeroyokan ini gitu. Pengeroyokan dari Fujin, Reijin dan Soji terhadap Suji dan Shibaman. Kan gue juga dari awal sudah bilang pada part pertama bahwa Ebara ini sebenarnya tidak terlalu menyukai ataupun tidak terlalu tertarik dengan invasinya Xenomon terhadap Oyako gitu. Mereka cuma mengincar Suji dan Shibaman
ataupun fraksinya Todoroki. Karena emang Todoroki ada di Oyako, jadi udah sekalian aja. Pada invasi kali ini, fraksinya mereka ini ataupun Ebara ini hanya mengincar fraksinya Todoroki. Dan sayangnya di situ cuma ada Suji dan Shibaman. Dan anehnya lagi sih, yang terkejutnya adalah gua kira Suji dan Shibaman ini tidak mengetahui mereka itu siapa. Ternyata Suji dan Shibaman mengenali Fujin dan Reijin. Oh, Fujin. Dan terjadilah pengorokan oleh anak-anak Ebara beserta kroco-kroconya ataupun pasukannya dari 3 aliansi mengeroyok Suji dan Shibaman. Tapi di situ tidak ada Todoroki. Si Fujin kalau nggak salah menanyakan di mana keberadaan Todoroki kepada Suji. Suji itu ngomong kayak gini ke Fujin. Memang Todoroki itu adalah ketua dari kami ataupun dari kita. Tapi walaupun ketua, apakah selalu harus bersama dengan kita? Kan enggak katanya itu. Akhirnya setelah ngomong begitu, pengeroyokan dimulai. Akhirnya Suji dan Shibaman KO. 4 orang yang sudah menjadi korban di sini. Sudah 4 orang dari semua fraksi ataupun kekuatan dari Oyako. 4 orang udah itu fraksinya bos, pokoknya udah hilang semua. Yang keempat ada dan yang terakhir ini pengeroyokan oleh Amagai, Suzaki dan Reiji. Ini petingginya banget dari 3 aliansi, karena yang dihadapi juga bukan main-main, bukan orang sembarangan, yaitu fraksinya Fujio dan wakilnya Tsukasa. Jadi sebenarnya Fujio dan Suzaki, yang kita tahu bahwa di fight terakhir ada Suzaki dan Fujio, mereka sempat ketemu di situ. Tapi sayangnya di situ Fujio langsung membalikkan badan. Karena di belakangnya mereka bertiga itu kan Tsukasa, Jamu, dan Fujio itu ada pasukannya ataupun golongannya si Reiji. Jadi ketika Fujio ngadap ke belakang, mau tidak mau Fujio yang harus menghadapi Reiji dan Tsukasa yang harus menghadapi Suzaki. Jamu melawan siapa? Jamu tidak ikut berantem. Jamu disuruh pergi oleh Tsukasa karena Tsukasa bilang ke Jamu untuk mengulur waktu agar bisa menyampaikan pesan ini terhadap fraksi-fraksi yang lainnya gitu. Dikira cuma mereka berdua aja ataupun mereka bertiga aja yang menjadi target tujuan dari 3 invasi kali ini. Ternyata kan sebelumnya juga ataupun fraksi lainnya juga diserang oleh invasi dari 3 aliansi SMA ini. Ya, kita ketahui bahwa kekalahan dari Reiji oleh Fujio sudah tahu. Dan kekalahan Tsukasa oleh Suzaki emang sudah tahu. Yang gua anehin dari trailer juga ini, ekspresinya Suzaki menunjukkan sesuatu yang aneh. Ketika gua nonton filmnya ini juga ternyata emang ada yang aneh dengan ekspresinya Suzaki ini gitu kan. Walaupun dia menang dengan Tsukasa. Tsukasa fight-nya dengan Suzaki emang keren banget. Tsukasa tidak pantang menyerah. Dia bilang kepada Suzaki walaupun udah habis-habisan sampai bilang belum selesai loh. Sampai dia baru tidak sadar, baru mungkin selesai gitu fight-nya gitu. Sampai si Tsukasa bilang kayak gitu ke Suzaki. Akhirnya penyerangan ataupun invasi pertama dari 3 aliansi SMA sudah selesai, yang menyebabkan korban Nakagoshi, Kiyoshi, Suji dan Shibaman plus Tsukasa. Hanya Tsukasa sendiri yang dibawa ke markasnya Senomon, sedangkan yang lainnya atau 4 orang lainnya hanya tergeletak dan dibiarkan saja untuk masuki rumah sakit. Setelah penyerangan itu selesai, mereka pada bubar. Fujio kembali ke markasnya Oyako yang sudah ditunggu oleh Yasushi beserta Jamu. Hanya mereka berdua dan pasukannya Yasushi. Dan plus juga ada Nakaoka kalau nggak salah. Di situ ditanyain bahwa kemana Kiyoshi, kemana Nakagoshi. Ya si Yasushi bilang bahwa Kiyoshi mengorbankan dirinya untuk menghalangi pasukannya si Ganji. Dan juga si Nakaoka juga bilang kepada Fujio bahwa Nakagoshi menyelamatkan nyawanya dia beserta anak buahnya. Mereka semua saling melindungi teman-temannya gitu. Dan ketika dibilang kemana Tsukasa, kayaknya Tsukasa tidak balik lagi ataupun belum balik lagi. Terus juga Fujio menanyakan Suji dan Shibaman plus Todoroki ke Jamu, nanyain seperti itu ke Jamu. Jamu bilang masih belum tahu katanya. Dan akhirnya scene berpindah ke kroco-kroconya dari Ebara. Jadi mereka tuh sedang kumpul di sebuah tangga. Si kroco-kroconya ini, kroco-kroconya si anak-anak Ebara dan ya pokoknya gabungan dari 3 aliansi. Lagi pada ngobrol gitu kan. Ditelepon sama si Fujin itu. Anak buahnya dari Fujin dan Reiji itu angkat telepon. Kan mereka di situ berkumpul ada beberapa orang kalau salah 5 atau 6 gitu. Ketika angkat telepon, sebelumnya kan ngobrol tuh. Pas angkat telepon disuruh mencari Todoroki,
Pas nengok ke belakang ternyata Todoroki udah ada di belakang, dan itu kroto-krotonya itu udah dihabisi oleh Todoroki. Dan Todoroki di situ sambil bilang, kalian nyari gua. Dan dia itu duduk di sebuah box pemancingan gitu, box mancing gitu loh, untuk bawa-bawa kayak makanan gitu untuk, dan juga ikannya gitu. Todoroki memasuki tongkrongannya anak Ebara. Di situ Todoroki bilang, dan itu saja dari saya. Otsukare sama deshita.